Sungguh anugerah dan kemurahan Tuhan jika hari ini kita boleh menikmati setiap berkat dan kebaikan Tuhan. Amin. Pernikahan itu adalah momen di mana sebuah babak baru kehidupan dimulai. Dan pernikahan itu juga menjadi sebuah awal di mana sebuah dasar yang kuat Tuhan taruh di dalam kehidupan rumah tangga. Dan hari ini kita semua akan bersuka cita karena kita akan menjadi saksi akan ikatan janji suci antara Evan dan Ivana hari ini yang akan dibawa di hadapan Tuhan. Dan kiranya pemberkatan pernikahan hari ini juga akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu yang juga sama mengikat janji suci, supaya kita diingatkan kembali, supaya cinta kita, kasih kita di dalam rumah tangga semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu mari kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Kita akan sambut kedua calon mempelai kita, Evan dan Ivana. Dan biarlah kita bersama-sama dukung di dalam doa supaya hari ini anugerah, kemuliaan, kemurahan, kasih Tuhan melingkupi acara ini. Sehingga boleh mendatangkan berkat dan kebaikan Tuhan bagi kedua calon mempelai. Haleluya. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu. Karena kasih dan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails. Yang pertama diawali dengan Evan Pangestu Gunawan yang memasuki ruangan dengan sukacita, dengan keyakinan iman untuk melangkah dalam sebuah keputusan besar memasuki bahtera rumah tangga. I will sing of the goodness of God. All my life you have been Haleluya Yesus. Terima kasih. Kiranya anugerah-Mu membawa Evan nantinya menjadi imam dan kepala keluarga yang punya cinta dan takut akan Tuhan. I will sing of the goodness of God. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sambut kehadiran sang mempelai wanita, Ivana Stephanie Kristanto. Kiranya sukacita, damai sejahtera, dan anugerah Tuhan dilimpahkan dalam hidupnya. Karena dipertemukan dengan prianya Allah yaitu Evan, yang akan membawanya dalam kebahagiaan sepanjang kehidupan. Mari sama-sama kita nyatakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari bersama-sama angkat hati dan suara. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Nyatakan, all my life you have been faithful. All my life. Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik bagi setiap kami. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang berlimpah buat Evan dan Ivana. Terima kasih Yesus.
Tuhan yang adakan, Tuhan yang berikan. Syukur. Mari bersama-sama kedua calon mempelai nyatakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan yang adakan. Syukur bagimu. Mari bersama-sama angkat suara, nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Evan dan Ivana, inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kalian. Hari kebahagiaan, hari kemurahan, hari yang berlimpah dengan kasih Tuhan. Saya minta para mempelai dan seluruh tamu undangan nyatakan terima kasih. Kedua mempelai nyatakan di hadapan Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Bersama-sama angkat suara, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Amin. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, Evan dan Ivana boleh dipertemukan dan sebentar akan dipersatukan dalam ikatan janji suci pernikahan. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang berlimpah damai sejahtera dan kebahagiaan buat Evan, Ivana, keluarga dan seluruh tamu undangan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita serukan terima kasih. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord for the love you give to me. For this day you made, your amazing grace. Kami berseru, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord for the love you give to me. For this day, amen, your amazing grace. Lord, I live for this day. For this day you made, your amazing. For this day you made, your amazing grace. For this day you made, your amazing grace. Lord, I live my praise. Lord, I live my praise. My praise. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Iya. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kami percaya mempelai berdua saat ini boleh datang di hadapan-Mu untuk mendapatkan peneguhan, pemberkatan untuk pernikahan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau yang menjodohkan mereka.
Sehingga saat ini ada karena rencanamu. Biarlah Tuhan sendiri nyatakan hadirat-mu. Dan kau sendiri yang teguhkan, berkati pernikahan ini dengan pernikahan yang kudus. Sekali lagi urapilah hamba-mu Tuhan untuk menyampaikan firman-mu, bahkan melayani peneguhan pemberkatan nikah ini, sehingga semua mendatangkan kasih karunia dan anugerah. Karena Tuhan yang pakai hamba-mu. Tuhan jamati kami semuanya, khususnya mempelai berdua dan kedua orang tuanya, sehingga sungguh-sungguh Tuhan saat firman ditaburkan, kami semua bisa mengerti dan percaya, lakukan dalam kehidupan kami dan mengalami kebenaran firman-mu. Sekali lagi sepenuhnya semua acara dari awal sampai akhir dalam pengurapan dan berkat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk saudara semuanya. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena segala kasih karunia. Saya nggak tahu ini bagaimana ya, bisa disingkirkan sebentar dulu ya. Karena saya nggak bisa lihat mempelainya, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Iya. Mungkin nanti dipasang lagi setelah firman Tuhan. Ya saudara, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya digeser bolehlah, geser lagi dikit. Di samping saya saja ya, lah gitu. Ya terima kasih Uta. Ya saudara. Karena kalau saya nggak kelihatan mau ngomong, jadi bingung ngomong dengan siapa gitu saudara ya, memberi nasihat ya. Saudara, saya berdoa pada Tuhan, saya rasa Tuhan berikan firman untuk kita renungkan hari ini, untuk kita semua khususnya untuk mempelai berdua ya, juga kedua orang tua, firman Tuhan supaya membekali pernikahan ini sehingga mempunyai pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan dan bahagia. Saya bacakan saudara Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala yang diperintahkan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mengandung dan keduanya telah lanjut umur. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi bagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan ya mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata padanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, sebab banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur untuk minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allahnya mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya ya yang keluarga kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Nah saudara, ini adalah satu kisah yang luar biasa sekali. Kalau saudara bisa perhatikan, ada seorang imam namanya Zakaria, istrinya Elisabeth. Dua-dua memang keturunan imam. Ya, mereka dikatakan takut akan Tuhan. Hidupnya hidup dalam kebenaran, dalam perkenanan. Tapi mengalami masalah karena istrinya mandul, saudara. Tapi luar biasanya mereka berdua tetap saja setia. Zakaria tetap melayani, saudara, sekalipun sampai
lanjut umur. Dan ternyata itu menyentuh hatinya Tuhan. Satu hari waktu sedang bertugas melayani, malaikat datang. Malaikat berkata, doamu sudah dikabulkan, didengar, dikabulkan. Istrimu yang akan mengandung, melahirkan bahkan anak yang luar biasa sekali. Dipakai Tuhan luar biasa sekali. Ya, menyiapkan umat bagi Tuhan. Ya, berjalan mendahului Tuhan, menyiapkan jalan. Dan akhirnya jadi berkat banyak orang. Saudara, waktu saya berdoa, saya rindu, saudara, sampaikan firman Tuhan ini. Tuhan berikan ya tekanan tentang setia, saudara. Saya rasa Tuhan ingatkan kesetiaan. Setia itu adalah salah satu kunci keberhasilan dalam banyak hal. Saya ulangi sekali lagi, kesetiaan adalah kunci berhasil dalam banyak hal. Saudara bisa melihat Zakaria Elizabeth, ya, dia orang baik mengalami masalah. Artinya semua orang bisa mengalami masalah. Orang baik, dia baik, semuanya sama. Orang miskin, kaya punya masalah. Pendidikan rendah, tinggi punya masalah. Saudara, ya, jemaat, pendeta punya masalah. Semua punya masalah. Saya yakin saudara semua yang ada di sini punya masalah. Setiap orang punya masalah. Mempelai berdua punya masalah enggak? Punya masalah. Orang tua mertua punya masalah. Punya masalah, saudara. Nah, mereka itu punya masalahnya besar. Karena kalau zaman dulu ya saudara, zaman mereka ada di situ, kalau sampai ada yang mandul, nggak bisa punya anak, itu dianggap kena kutuk, dikutuk Tuhan karena hidupnya dalam dosa. Padahal mereka itu imam. Kalau sekarang itu saudara lebih dari pendeta, posisinya itu searah ke mengarah imam besar yang bawa ukupan masuk tabut perjanjian, jadi tokoh ya agama. Itu yang kedudukannya hampir katakan posisi paling tinggi. Sekarang istrinya mandul oleh masyarakat, oleh kepercayaan mereka, dianggap ini orang berdosa, kena kutuk. Tidak mudah hidup seperti itu, saudara. Mungkin malu mereka seperti itu, saudara. Ketemu orang malu, saudara. Apalagi kalau mau pelayan malu, saudara. Bisa dicerah gajah apa ya, diblangkoni, iso gojah, tidak bisa ngelakoni gitulah. Mungkin gitu, saudara. Itu berat sekali. Tapi hebatnya, hanya mereka sukses. Justru dalam pernikahan mereka melahirkan seorang yang luar biasa sekali. Tuhan berkati anak yang terbaik yang dipakai oleh Tuhan. Luar biasa, menyediakan jalan bagi Tuhan. Itu anugerah dari masalah yang besar, saudara. Oh, berat sekali. Tapi justru mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya ulangi, kuncinya kita bisa petik salah satu yang paling penting, setia. Yang pertama, Zakaria Elizabeth tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya dalam keadaan apapun. Mereka imam, mereka menyerahkan dirinya full melayani seperti saya, full melayani. Tapi diizinkan oleh Tuhan mengalami seperti itu. Gak ada orang mau mandul, gak ada, saudara. Itu bukan kehendak mereka. Pasti gak mau berusaha baik. Tapi fakta, nyatanya mereka mengalami seperti itu. Saya percaya mereka rindu punya anak. Sejak sekian lama menikah, rindu, saudara. Apalagi imam, kalau mandul seperti itu gimana? Saya percaya sudah doa. Berapa tahun kira-kira mempelai berapa tahun? Puluhan tahun sampai lanjut umur belum didengar doanya. Hebat. Sekalipun mereka terus dalam keadaan berat, sekalipun doanya belum didengar, belum dikabulkan, belum dijawab, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia pada firman Tuhan. Kalau mereka sudah enggak setia lagi, sudah enggak imam-imaman, sudah enggak Tuhan-Tuhanan, enggak akan ada pertolongan Tuhan. Mandul tetap mandul, enggak ada anak tetap enggak ada anak. Akan ending hidupnya dengan penyesalan, akan ending hidupnya saudara dengan kegagalan, akan ending hidupnya dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Bersyukur sekali lagi, mereka tetap setia pada Tuhan apapun keadaannya.
Karena Tuhan bisa dipercaya. Karena Tuhan itu setia. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, ayat 2. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang-orang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Obadja berkata bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Evan dan Ivana berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Biarlah orang tua mertua kita semua berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana kalau kita ucapkan bersama-sama sebuah mantap ya saudara, 1, 2, 3. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekarang taruh di dada tangan ini. Taruh di dada. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saja setiap saudara yang alami suatu apapun, yang saudara selama ini keadaannya kelihatannya sangat-sangat berat, dan doamu sekali belum dikabulkan, saudara belum lihat yang baik, saudara pegang dada. Kasih setia itu selama-lamanya. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Ada kairosnya, ada waktunya Tuhan. Kalau belum kelihatannya nggak mungkin. Karena waktu mereka mandul, wah berat, berdoa nggak bisa. Makin lama saudara lihat tahu ya, makin berat, makin sulit, makin tua, makin nggak mungkin lagi bisa punya anak. Makin tua, makin nggak mungkin lagi. Makin tua, makin nggak mungkin lagi. Ini dikatakan sudah lanjut umur, sangat tua. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah lalai. Saya akan katakan pada setiap saudara, apapun keadaannya, khususnya juga mempelai dalam hidupmu, apapun yang harus dialami, Tuhan itu setia. Yesus setia, korbankan semuanya supaya kita bisa dapat pengampunan, supaya kita bisa dapat keselamatan. Setialah pada Tuhan. Dari mana datang pertolongan? Aku mengadakan ke gunung-gunung. Sebetulnya pertolonganku sesungguhnya daripada Tuhan. Hari ini kembali sudah beralih pada Tuhan. Apapun, dan nanti satu saat mengalami apapun, balik pada Tuhan. Sungguh-sungguh. Yang kedua saudara, yaitu mereka pasangan ini berhasil karena setia dengan pasangan dan keluarga. Saya ulangnya, setia dengan apa? Pasangan dan keluarga. Ada orang, waktu menikah semua pasti saling mengasihi ini macam-macam saudara. Tapi kalau sudah menikah kadang-kadang dipertanyakan, tetap setia atau tidak. Nanti kita ada ikrar janji, mempelai berdua harus ikrar janji tetap setia mengasihi dalam segala hal, dalam segala situasi. Saudara bisa lihat juga apa yang dialami mereka, ya. Saat itu mereka nggak punya anak, saudara. Alkitab sih ngomong karena mandul, bisa dari istri, kadang-kadang bisa dari pria atau suami atau apapun. Tapi hebatnya mereka tetap pegang, tetap saja pegang prinsip saudara. Tetap setia, tidak mau mereka tinggalkan satu dengan yang lain. Kalau sampai mereka saat itu merasa, saudara, ya Zakaria lah istrinya mandul, nggak bisa. Aku butuh anak, harus punya keturunan. Nggak punya keturunan gimana? Nah, terpaksa, ya lalu cari lagi yang lain. Nggak setia, mungkin mereka tidak akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Mereka nggak akan mengalami keluarga yang begitu indah seperti itu. Kesetiaan yang menyelamatkan.
Badai dalam rumah tangga akhirnya bisa diatasi. Badai dalam rumah tangga akhirnya bisa diubah menjadi kasih karunia dan anugerah. Kenapa? Setia. Saya percaya ini salah satu yang paling penting untuk membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang utuh, keluarga yang sukses. Setia. Selama masih ada setia dalam keluarga, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada jalan keluar. Kalau tidak, ya akan sulit. Setia, setia dan setia. Saya pernah waktu masih jadi pengusaha, salah satu staf karyawan saya itu saudara sudah menikah lama loh saudara. Akhirnya dia cari istri yang baru lagi. Saudara tanya, saya sempat tanya karena staf saya, kenapa kamu gini-gini? Lah gimana? Sebelum ayahku meninggal sudah dipesan, aku harus punya keturunan. Jadi kalau istriku nggak bisa punya anak, lah nanti gimana pesan orang tuaku? Aku nggak punya keturunan. Jadi ya sudah, aku cari istri yang lain supaya bisa dapat keturunan. Tapi saudara, setelah dilewati tetap saja, saudara, nggak akan mendatangkan kebaikan. Setia dengan pasangan akan kokoh, bahkan mendatangkan kasih karunia. Kalau saya sangat-sangat kagum dengan seorang tokoh yang selama ini saya terus ingat-ingat, Kaisar Hirohito. Saya pernah dengar kisahnya, saudara. Ya, Hirohito. Dia kaisar kan harus punya keturunan. Ya, tapi ternyata dia menikah dengan Nagako, saudara, sekian tahun nggak punya keturunan. Lah, di kekaisaran bingung gimana nggak ada keturunan, saudara. Wah, harus diusahakan. Tetap biarpun ada tabib, biarpun dokter, jamu, obat, apapun nggak bisa punya anak. Semua resah, semua yang lain menteri-menteri yang dorong ambil lagi istri. Kaisar itu umum, punya banyak selir umum, punya banyak itu sudah wajar itu, kamu nggak usah takut. Dia tetap tidak. Sekali aku menikah dengan istriku ini, selamanya aku mau setia dengan dia. Hebat saudara. Terus diusahakan dan akhirnya punya anak saudara. Mengandung, waktu mengandung, wah orang senang semua, diharapkan nanti putra mahkota, anaknya perempuan. Ternyata bukan laki yang dibutuhkan, laki. Perjuangkan lagi, sulit sekali saudara. Lalu mengandung kedua, saudara. Dua semua sembayang rakyatnya, semua menterinya, anaknya wanita, saudara. Tadi yang pertama perempuan, yang kedua wanita, saudara. Tetap saja orang bingung semua lagi. Ya terus diusahakan lagi, mengandung lagi. Wah ini mudah-mudahan yang ketiga, harusnya ketiga. Semua sudah, semua usaha sampai semua. Ayo rakyat semua sembahyang itu saudara. Dan ternyata sama, perempuan, wanita, lalu apa ya? Wedok gitu aja ya, bahasanya orang Solo ya saudara. Semua sudah bingung saudara. Terus diusahakan, diusahakan ada wanita, cari seluruh Jepang yang cantik-cantik, dia tetap tidak. Akhirnya ditanya, ini yang membuat saya lebih bergetar. Bagaimana kalau engkau tetap tidak punya anak lagi? Gak ada putra mahkota. Bagaimana? Karena ini sudah diusahakan ulang. Dia berkata, kalau aku sampai gak bisa punya anak laki-laki, tataku biar dikasihkan yang lain. Hebat, harga seorang istri lebih dari kaisar, kedudukan kaisar. Saya katakan hebat, nilai seorang istri, seorang pasangan hidup lebih daripada tata kekaisaran. Banyak orang ngejar karir, keluarganya gak dibangun dengan baik, korban. Betul? Setialah dengan pasangan, setialah dengan keluarga. Justru Tuhan suka, justru doamu lebih berkenan di hadapan Tuhan karena setia. Satu lagi yang terakhir yang ada kaitan dengan ini,
setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia pelayan Tuhan. Dia tugas pelayanan, melayani. Orang berpikir, wah aku mau setia Tuhan, aku melayani, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan, baik. Tadi tidak selamanya hidup itu seperti itu. Dalam segala hal ada pergumulan, ada masalah. Dalam pengikutan Tuhan tadi ada pergumulan, ada masalah. Dalam pernikahan mereka ada pergumulan masalah. Dalam pelayanan mereka juga ada pergumulan masalah. Tadi saya singgung bagi mereka itu berat karena rasa malu. Dianggap kena kutuk. Kok masih saja tenteng punya jabatan. Masih, yaitu semacam imam besar, saudara, boleh masuk ya ruang Maha Kudus. Itu malu, mungkin dicela orang, mungkin itu ini, tapi tetap saja mereka mau setia dalam pelayanan. Orang berkata apapun terserah, tapi aku harus setia. Keadaanku seperti apapun tetap saja, tidak masalah. Aku tetap setia, lakukan tugas yang daripada Tuhan. Hebat. Saya percaya itu membuat Tuhan tersentuh. Harusnya sudah lewat. Mandul itu sudah gak bisa. Tambah lagi sudah lanjut umur. Sudah gak bisa. Tapi kesetiaannya menyentuh hati Tuhan yang setia. Dia setia. Menyentuh. Sehingga Tuhan kirim malaikatnya. Saat apa? Saat dia melayani, saat mereka sepakat, saat mereka tetap setia dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan pasangan, dengan keluarganya, dengan pekerjaan Tuhan, dengan pelayanannya, menggetarkan hatinya Tuhan. Maka Tuhan datang mengubah mandul menjadi mahkota, masalah menjadi anugerah yang besar. Saya percaya itu pesan firman Tuhan untuk kita semua, saudara. Ya, otomatis untuk mempelai berdua, ya sangat penting saat pernikahan ini. Karena itu juga yang menjadi sifat yang sangat-sangat penting dan berharga. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik, baik. Saudara, banyak, oh baik, baik. Anak yang baik, baik. Suami yang baik, baik. Istri yang baik, baik. Anak yang baik, baik. Orang tua baik, baik. Jemaat pelayan Tuhan baik. Disediakan banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang setia, siapa yang menemukan? Artinya cari orang baik masih oke. Tapi yang setia itu tidak mudah. Karena itu menentukan kokoh atau tidak hidup kita. Itu akan menentukan kokoh atau tidak keluarga kita. Karena itu akan menentukan kokoh atau tidaknya pelayanan kita. Kokoh atau tidaknya. Berhasil atau tidak. Bahkan mengubah masalah menjadi mahkota. Setia. Saya tidak perpanjangan firman. Tapi ini pesan Tuhan. Ya khususnya untuk mempelai berdua dan untuk kita semua. Setia. Dia setia. Selama kita miliki hatinya Tuhan, kita bisa mengalami kasih karunia yang beri pada Tuhan, setia dan setia dan setia. Ya, kita akan melakukan ikrar janji setia, ya, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan ya dinyatakan. Apalah mempelai berdua siap? Ya, tolong untuk ikrarnya dikasih pada mempelai berdua. Saya ajak saudara semua dengarkan juga, biarlah itu untuk kita juga semua. Para suami dengarkan apa yang akan dikatakan mempelai pria, para istri juga dengarkan dikatakan mempelai wanita. Saya berikan waktunya untuk menyampaikan. Evan dulu ya. Ya, Evan dulu. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Evan Pangestu Gunawan menyatakan dengan tulus ikhlas
bahwa Ivana Stefani Kristanto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Ya, mempelai berdua sudah, Ivan sudah menyatakan janji setianya dalam segala tetap mengasihi. Itu harus dibawahi, tetap mengasihi, bukan sekedar masih bersama, tapi tetap mengasihi. Saya beri kesempatan, ya Ivana, sampaikan ikrar janji setiamu juga. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Ivana Stefani Kristanto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Evan Pangestu Gunawan yang berdiri di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingimu dengan kasih setia saya dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Ya, Ivana juga sudah menyatakan ikrar janji setianya, tetap ya tunduk, tetap mengasihi ya mereka satu dengan lain. Kita akan masuk acara berikutnya, penyempatan cincin. Cincin ini juga merupakan ikatan pernikahan kalian. Kalau ikrar tadi ada suara, tapi nggak ada bendanya. Tapi kalau cincin ini ada bendanya, tidak ada suaranya. Tapi punya ikatan sama. Dibuat dari emas, artinya kemurnian, ketulusan, jujur, saling mencintai. Bahkan sepakat selama-lamanya karena cincin nggak ada ujung pangkalnya. Selama hidupnya. Ya tetap mengasihi dengan kasih yang tulus. Saya berikan mempelai pria untuk menyematkannya. Ya, Ivan sudah menyematkan cincin, tanda ikrarnya. Sekarang saya serahkan mempelai wanita juga. Ya, beri tepuk tangan saudara. Ya, mereka berdua sudah, kalian berdua sudah mengikatkan satu dengan yang lain. Saudara, komitmen ini dimeteraikan oleh Tuhan. Ya, kita akan datang kepada Tuhan ya untuk dimeteraikan, diteguhkan dan diberkati. Silakan di tempat ini. Saya undang semua bangkit berdiri, kita bawa mempelai berdua di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan meneguhkan, memberkati pernikahan mereka sehingga sungguh-sungguh mengalami kasih karunia yang luar biasa seperti Zakaria Elizabeth dipakai Tuhan bahkan luar biasa. Kita pujikan pujian ini sekali lagi
You are worthy. In this place, my God, You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. kami bawa di hadapanmu Ivan Pangestu Gunawan dengan Ivana Stefani Kristanto di hadapanmu. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mempertemukan mereka, Engkau yang menjodohkan mereka. Bahkan Engkau juga yang beri kesempatan supaya mereka diteguhkan, dikuduskan, diurapi di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan, bila Tuhan sendiri yang menjamah mereka, Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan yang meneguhkan mereka, Tuhan yang memberkati pernikahan ini dengan segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Maka sekarang atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku teguhkan pernikahan ini menjadi pernikahan yang dikuduskan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dimetrekkan oleh Tuhan. Sejak saat ini mereka sah menjadi suami istri. Sejak saat ini mereka bukan lagi dua tapi satu. Sejak saat ini biarlah kasih karunia Tuhan terus mengalir tur atas keluarga yang baru ini. Tuhan berkuasa sebagai raja dalam rumah tangga ini. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membimbingnya, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berkarya limpah. Tuhan pakai keluarga ini untuk kemuliaan-Nya. Diberkati dengan segala kasih karunia yang sudah disediakan oleh Tuhan. Diberkati dengan kerukunan dan kesatuan dan kebahagiaan. Diberkati dengan keturunan yang daripada Tuhan. Diberkati keuangannya, pekerjaannya, diberkati segala masa depannya, diberkati dengan segala kasih karunia, baik hal yang lainnya, hal yang rohani, segala kasih karunia Tuhan biarlah melimpah sehingga menjadi keluarga yang diberkati dan boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah teguhkan, berkati pernikahan ini menjadi pernikahan yang kudus, yang diurapi, yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Silakan berdiri. Kita kembali ke tengah dia. Ya, kita akan melakukan prosesi, ya, membuka cadar. Mempelai pria akan buka cadar mempelai wanita. Ya, mempelai pria silahkan bisa melakukannya. Ya, silakan. Kita melihat dua sudah menjadi satu, saudara. Dan biarlah dua yang menjadi satu selalu diikat dengan tali kasih daripada Kristus, yaitu kasih agape. Sebagai pelambang pria, mempelai pria bisa mencium mempelai wanita. Sebagai pelambang kasih agape daripada Tuhan sudah menyatukan mereka senantiasa. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Mereka bukan lagi dua, tapi sekali lagi sudah menjadi satu. Yang lainnya semua bisa duduk kembali. Mempelai berdua, datangilah orang tuamu, dua orang tuamu. Ya, berilah hormat. Ucapkan terima kasih untuk semua kebaikan yang sudah orang tua berikan, ya, dalam seluruh kehidupanmu sejak dari kecil. Terima kasih buat papa mama yang sudah besarin saya sampai saat ini. Nakal,
makanya susah. Minta aneh-aneh, tapi ya tetap sabar ya. Ya, terima kasih Pak, Ma. Ya, kalau papa mamanya mau kasih pesan juga baik. Pesan saya sedikit gitu dengan anak-anaknya, nak setia ya nak ya, lah gitu misalnya gitu. Anak-anak hidup bahagia, yang rukun-rukun, saling mengasihi, saling memaafkan. Biar semuanya menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati orang tua. Gitu. Ya, luar biasa saudara, anak yang bisa sujud hormati orang tuamu. Sekali lagi ya. Kau sebut namaku di dalam hati. Biarlah orang tua memberikan doa restumu, berkatmu untuk anak-anakmu. Berbahagialah anak yang bisa menghormati orang tua, yang tahu budi kebaikan orang tua, yang bisa mengakui dan menghormati orang tua. Maka dikatakan Tuhan akan berikan panjang umur dan kebahagiaan. Tuhan beri kasih setia. Dan orang tua, doakan, berkati anak-anakmu dengan doa-doamu yang tulus. Orang tua yang terus memperjuangkan anak-anaknya. Tuhan berkata, sampai putih rambutmu, aku akan tetap dia. Aku akan tetap menyertaimu. Aku akan menggendongmu sampai masa tuamu, terus dalam kasih setia. Papa Mama, makasih udah besarin Ivana dari kecil sampai sekarang. Ivana minta maaf kalau Ivana sering ngeyel, seenaknya sendiri. Hari ini Ivana menikah, Papa Mama doain Ivana ya. Papa Mama panjang umur, sehat-sehat terus biar bisa doain Ivana terus. Dan cucu-cucu Papa ke depan, Papa Mama ke depannya dan seterusnya. Makasih. Ya, orang tua bisa juga beri sedikit wejangan, pesan-pesannya. Ya, untuk Ivana dan Evan, ya kita harapkan selalu bahagia, rukun, selalu setia, keduanya menjaga kekudusan. Karena suami istri bersatu, kalau setia ya tanah pun jadi emas. Ya, kita doakan semoga segera dapat momongan juga. Selalu bahagia, ada masalah pun selalu komunikasi, selalu doa kepada Tuhan, pasti ada jalan. Ya, selamat berbahagia. Ya, kita silakan anak-anak menghormati. Hormati orang tuamu. Ucapkan semua kebaikannya, akui. Orang tua doakan anakmu, berkati. Dan itu satu hal yang indah. Kita bisa melihat setiap kali peneguhan perkataan nikah, kasih yang dituangkan saudara. Saat kita ikut pemberkatan nikah, bisa petik pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita juga.
Ya saudara, satu peristiwa yang luar biasa. Kalau kita ikut memberkati mereka seperti petik banyak pelajaran. Termasuk tadi hormat anak untuk orang tua. Kita juga bisa petik pelajaran bagaimana orang tua setia memelihara, mendidik, memperjuangkan anak-anaknya. Ya, bagaimana anak-anak tetap setia menghormati, mentaati orang tuanya. Tuhan berkata, anak yang baik dia akan diberkati dengan umur panjang, kebahagiaan, kasih. Orang tua yang baik akan terus digendong oleh Tuhan sampai masa tuanya. Ya, itu satu hal yang luar biasa. Lebih daripada itu, semua yang kita petik pelajaran lakukan, maka kita akan mengalami. Ya, saya undang dari gereja akan memberikan kenang-kenangan, yaitu Alkitab. Ya, dengan tujuan supaya firman Tuhan dipelajari, ya, saya serahkan pada MC. Bapak Ibu Saudara semua, mohon tepuk tangannya sebagai tanda turut bersukacita, turut berbahagia atas kasih dan kemurahan Tuhan buat Evan dan Ivana. Selamat buat Evan dan Ivana yang hari ini sudah mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan diberkati sebagai sepasang suami istri. Kiranya kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan menyertai hidup kalian sepanjang kehidupan. Amin. Dan sebentar Evan dan Ivana akan menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sulung sebagai bagian bagaimana menyadari kebaikan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup mereka sampai hari ini. Kami persilahkan untuk Evan dan Ivana untuk bisa mempersembahkan persembahan sulung. Dan mari kita percaya bahwa sesuatu yang dimulai dengan baik di dalam Tuhan, maka sepanjang kehidupan bahkan sampai akhir kehidupan penyertaan Tuhan akan selalu hebat dan dahsyat dalam kehidupan Evan dan Ivana. Puji nama Tuhan. Mungkin bisa dibantu secara simbolis sebagai bagian dari persembahan sulung. Oke. Dan untuk selanjutnya sebelum Evan dan Ivana kembali sekalian, ini Evan akan mewakili untuk mengucapkan terima kasih buat seluruh Bapak Ibu Saudara, para pihak yang sudah support dan mendukung mereka sampai hari ini. Betapa baik, betapa luar biasanya melalui Bapak Ibu Saudara semua karya Tuhan dinyatakan melalui Evan dan Ivana. Kami persilahkan untuk berada di tengah-tengah untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ini juga pernyataan kasih Evan dan Ivana bagi seluruhnya, terlebih khusus keluarga besar dan tamu undangan yang pada siang hari ini sudah hadir di tempat ini. Tiada kata yang mampu mengungkapkan rasa bahagia dan terima kasih kami. Puji syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus sehingga acara pemberkatan pernikahan kami dapat berlangsung hari ini. Saya mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Obah Jatanto Setiawan yang telah berkenan memberkati pernikahan kami. Juga kepada seluruh tim GBI Keluarga Allah yang bertugas hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga dan teman-teman yang berkenan hadir dan menyaksikan pemberkatan pernikahan kami. Mohon dukungan dan doa restu agar kami berdua dapat mengarungi bahtera rumah tangga di dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan dan tepuk tangan buat sukacita yang besar yang disediakan Tuhan buat Evan dan Ivana. Selanjutnya kami undang Bapak Ibu Saudara sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan akhiri acara pemberkatan hari ini dengan doa penutup. Kami persilakan
Bapak Ubaca Tanto Setiawan untuk doa penutup. Kita bersyukur pada Tuhan karena segala sesuatunya sudah dianugerahi oleh Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami boleh merasakan perkenanan Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kami boleh merasakan kasih karunia-Mu yang dilimpahkan kepada kami semuanya, khususnya mempelai berdua. Sekali lagi Tuhan, kami doakan semua segala sesuatu yang masih akan dilakukannya di tempat pesta Tuhan, bahkan khususnya dalam membangun bahtera rumah tangga yang baru, sepenuhnya dalam perlindungan Tuhan, sepenuhnya dalam tuntunan-Mu Tuhan, sepenuhnya dalam penyertaan-Mu, dan sepenuhnya dalam kasih-Nya dan anugerah-Mu sendiri. Engkau yang berkati keluarga ini Tuhan, sehingga menjadi kesaksian bagi kebesaran nama-Mu dan sangat berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, berkati kedua orang tuanya yang sudah terus mendidik, memelihara sampai saat ini. Tuhan juga limpahkan berkat-Mu Tuhan, sehingga boleh mengalami kebenaran firman-Mu. Terus sertai mereka pakai lebih dan lebih lagi. Bahkan semua yang sudah hadir, semua yang sudah melayani juga, semua juga dalam kasih karunia Tuhan. Biar kebaikan-Mu bisa kami lihat. Biar kebaikan-Mu makin nyata. Terima kasih dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami. Sekali lagi kami serahkan semuanya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Dengan demikian berakhir untuk rangkaian acara pemberkatan pernikahan Evan dan Ivana pada hari ini. Dan kami seluruh tim pelayanan yang melayani hari ini mengucapkan sekali lagi selamat berbahagia buat Evan dan Ivana. Kiranya kasih kemurahan dan kebahagiaan senantiasa menyertai-Mu sepanjang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
surga nyata penuhiku. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik-baik.